Baik, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Novi dari tim K404 yang hari ini akan sharing terkait tentang React JS ya. Jadi teman-teman sudah belajar Bootstrap untuk front end, untuk dekorasi teman-teman sudah belajar Git, dan asumsinya teman-teman di sini sudah cukup lancar ya untuk web dasarnya menggunakan HTML, CSS, JavaScript. Jadi ketika masuk ke full stack JavaScript tidak terlalu tidak terlalu kaget ya, karena kompleksitasnya ini cukup rumit. Tapi kita buat simple ya, kita buat sederhana. Jadi untuk malam hari ini teman-teman bisa mengikutinya dengan mudah. Oke, sebelumnya jadi sebenarnya di program full stack JavaScript teman-teman itu bisa mempelajari Vue.js sekaligus Vue ya, Vue, Vue, bacanya Vue. Vue.js mungkin di Telegram minggu lalu sudah disampaikan bahwa untuk Vue itu memang tidak ada sesi Zoom-nya, tapi teman-teman bisa mengeksplor materinya di website. Dan harapannya teman-teman di sini sudah mengeksplor semua ya, jadi untuk mengikuti React ini akan jauh lebih mudah. Karena sebenarnya cara kerja Vue dan React itu hampir sama. Nanti teman-teman akan memperhatikan bahwa ini perbandingannya cuman di sintaksnya saja. Oke, mungkin kita mulai ya. Jadi untuk sesi malam hari ini kita sederhana. Pertama kita instalasi basic React, kemudian buat komponen. Selanjutnya kita membuat CRUD tapi ini di dalam React kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman harus mengetahui ya, jadi full stack JavaScript itu stack-nya itu berbeda-beda, stack-nya itu berbeda-beda. Database, tapi yang paling populer itu adalah MERN atau Maven atau Min ya, MEAN. Jadi biasanya full stack JavaScript itu menggunakan Mongo, Express, dan Node.js. Tapi untuk front end-nya biasanya ada 3 opsi. Pertama React, kedua Vue, ketiga Angular. Nah, di program ini teman-teman sudah mendapatkan 2 sekaligus ya, React dan Vue. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk masuk ke materi ya. Untuk pertama teman-teman bisa menginstal React, tapi di sini saya skip ya untuk instalasi React, tidak akan saya demokan karena mungkin ini membutuhkan waktu tergantung koneksi teman-teman. Jadi ini akan butuh proses download dan itu tergantung koneksi teman-teman. Kalau lambat ya nanti instalasinya akan cukup lama. Tapi yang jelas ketika teman-teman sudah install React, teman-teman akan bisa menjumpai halaman pertama React. Oke, mungkin kita bisa ke codingan. Jadi ketika sudah menginstal, misalkan saya menginstal project React di dalam folder front-end React seperti ini. Dan di dalam folder front-end React akan dipersiapkan semua file dan folder yang digunakan untuk menggunakan aplikasi React. Nah, cara running React bagaimana? Cara untuk melakukan running di React itu cukup dengan npm start. Ya, mungkin ini kita clear dulu npm start. Nah, tunggu hingga nanti browser akan otomatis membuka halaman React. Nah, seperti ini. Dia membuka otomatis dan akan mengarahkan halaman ke localhost 3000. Nah, ini adalah halaman pertama dari React. Untuk runningnya cukup mudah ya. Baik, selanjutnya halaman ini sebenarnya itu ditampilkan oleh app.js ya. Nah, app.js itu berada di folder src. Mungkin teman-teman melihat struktur file folder ini cukup bingung ya.
ini kok ada banyak banget nih. Tapi sebenarnya yang teman-teman butuhkan untuk demo pada malam hari ini itu setidaknya pertama FJS. FJS itu adalah kode di mana halaman pertama itu tadi ditampilkan. Ini ya. Jadi misalkan ini kita cek di halaman edit src and save to reload. Nah, ini kita ubah saja misalkan hello world. Kita simpan, dia otomatis mengubah tulisannya tanpa perlu kita stop dan start lagi ya. Jadi ini real time ya perubahannya. Kita ubah langsung, kemudian kita save. Ini misalkan kita ubah, kemudian kita save langsung tanpa mematikan servernya, dia langsung berubah. Oke. Selanjutnya ada yang namanya folder node modules. Ini mungkin tidak banyak kita buka, tapi untuk pengetahuan saja, jadi kalau ada package yang diinstal, maka dia akan dimasukkan ke dalam folder ini. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita coba untuk menginstal Bootstrap. Oke. Jadi sebenarnya untuk sesi malam hari ini, untuk mempersingkat waktu, sebenarnya saya sudah membuat source code-nya dan sudah saya kontrol dengan menggunakan Git. Sebentar. Oke, ini saya menggunakan Git agar nanti step kedepannya itu saya tidak perlu mengubah secara satu-satu ya. Sebentar. Oke. Jadi kita pindah. Kalau teman-teman mungkin ingat dari materi Git ini akan menyimpan checkpoint ke checkpoint ya. Jadi sekarang saya akan berpindah ke checkpoint install Bootstrap agar kita tidak perlu menunggu lama proses install Bootstrap-nya. Oke, saya pindah ke checkpoint 323A. Oke. Nah, sebenarnya apa yang berubah di dalam sini? Yang berubah ketika kita sudah menginstal Bootstrap, yang harus kita tambahkan adalah import Bootstrap di sini. Jadi, teman-teman install package apapun, itu harus dimasukkan ke dalam index.js. Seperti itu. Nah, kita sudah merunning npm install Bootstrap-nya, kemudian kode importnya sudah kita masukkan ke dalam index.js. Sekali lagi, ini saya pakai Git checkpoint ya untuk mempersingkat waktu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembuatan komponen. Nah, mungkin teman-teman yang sudah explore materi Vue pasti akan familiar dengan namanya komponen. Komponen itu sebenarnya mudahnya itu adalah halaman tapi modular. Maksudnya ini bisa dipasang lepas, istilahnya portable lah, halaman yang portable. Teman-teman bisa memasangkan komponen navbar dan manajemen buku dalam satu halaman sekaligus karena ini portable kayak gitu. Mungkin nanti bisa kita lihat ya maksudnya seperti apa. Tapi yang jelas di sesi ini kita akan coba untuk membuat dua komponen. Pertama komponen navbar, kedua adalah komponen manajemen buku yang akan kita pakai untuk halaman mengatur CRUD buku ya. Nah, kurang lebih komponen tree-nya itu akan seperti ini. Maksudnya hubungannya ya. Jadi tadi kita
sudah mengetahui ada app.js. App.js ini ya. Nah, app.js inilah yang halaman yang kita tampilkan. Nah, navbar dan manajemen buku itu berada di bawah app.js. Singkatnya seperti itu ya. Kemudian sebenarnya struktur di dalam sebuah komponen itu ada tiga utama ya. Satu, import statement, dua, function komponen, tiga adalah export. Tapi untuk di function komponen ini nanti akan bisa berisi data, bisa berisi event handling, dan JSX script. Nah, teman-teman nggak usah bingung ini JSX script apa. JSX script itu seperti HTML, cuman dia sedikit berbeda, ada perbedaan sedikit. Nah, ini tentunya di function komponen ini tidak perlu wajib ada data, tidak perlu wajib ada event handling. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita coba untuk membuat halaman manajemen buku ya. Nah, karena di sini saya sudah membuat checkpoint-nya, kita coba untuk pindah ke checkpoint menambah komponen ini ya, 7B12. Nah, sebenarnya yang saya tambahkan itu adalah saya menambahkan folder komponen, dan di dalam folder komponen ada nama komponen yaitu manajemen buku.jsx. Jadi untuk akhiran komponen itu harus JSX ya. Sebenarnya JS juga bisa, cuman untuk memudahkan nanti formatting itu JSX saja. Nah, di dalam komponen ini itu akan ada data, tapi ini belum ada datanya, jadi kosong dulu. Kemudian event handling juga masih kosong. Kemudian tampilannya, interface-nya. Ini interface-nya cuma ada judul ya. Yang lainnya adalah div kosong. Kemudian export statement-nya. Ini export statement harus ya, jadi kalau export statement-nya tidak ada, dia tidak mau merunning. Oke, nah interface-nya udah kita buat, tapi gimana caranya kita bisa running atau menampilkan komponen manajemen buku di browser? Karena kalau kita ke browser, nah ketika kita ke browser tampilannya masih ini, padahal kita ingin melihat komponen manajemen buku. Nah, cara untuk menampilkan manajemen buku itu dengan cara, sebentar kita pindah lagi. Caranya adalah dengan menambahkan manajemen buku di dalam app.js. Jadi sebelumnya kan seperti ini, dia akan menampilkan tampilan seperti ini, ya kan? Nah, sekarang kita ubah app.js-nya menjadi seperti ini. Kita return dulu seperti ini. Jadi pertama, manajemen bukunya diimpor terlebih dahulu, kemudian manajemen bukunya dimasukkan ke dalam app agar di browser menampilkan komponen manajemen buku. Nah, seperti ini. Kalau misalkan di sini kita ubah manajemen buku, akan seperti ini. Nah, dia akan berubah.
Jadi app itu penting ya, app.js itu inti dari tampilannya. Yang kita render itu sebenarnya adalah app.js, tapi komponennya yang kita ubah-ubah. Oke. Selanjutnya kita akan membuat komponen navbar. Nah, kita bisa membuat komponen navbar di dalam folder komponen. Jadi di dalam folder src komponen ini kita akan menambahkan komponen navbar. Oke, sekali lagi saya pakai git checkpoint untuk mempercepat. Kita akan ke sini 9453 git checkout. Jadi di sini muncul komponen navbar ya. Dan isi dari komponen navbar itu adalah interface normal. Mungkin teman-teman ini sudah cukup familiar ya di Bootstrap. Ini cuman menampilkan navbar yang berwarna hitam dan di dalamnya ada menu link manajemen buku. Kita kembali ke browser, kita reload. Nah, navbarnya belum tampil. Kenapa belum tampil? Karena kita belum mengimport navbarnya di dalam app.js. Jadi di app.js ini belum ada navbarnya. Nah, kita harus import terlebih dahulu. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Jadi kita import navbarnya, kemudian navbarnya kita letakkan di atas manajemen buku. Kemudian kita kembali ke halaman, maka halamannya akan menampilkan navbar. Cukup mudah ya. Nah, ini kenapa navbarnya di atas? Karena ini pemosisian ya. Jadi kalau navbarnya ini diletakkan di bawah, otomatis navbarnya juga akan terbalik. Seperti itu. Ini kita lanjutkan. Selanjutnya ada yang namanya React Router DOM. Ini teman-teman jangan bingung dulu. Yang penting React Router DOM ini memungkinkan kita menggunakan navbar, tapi perpindahan halaman ini cukup cepat karena tidak melakukan request ke server. Nanti kita lihatlah maksudnya cukup cepat ini seperti apa. Ini kita perlu menginstal package yang namanya React Router DOM. Tapi untuk instalasi ini sudah saya lakukan ya, jadi sudah saya simpan di Git. Nanti kita tinggal berpindah checkout saja. Bentar, berarti ini kita ke sini juga. Nah, di sini React Router DOM-nya sudah terinstall. Kemudian yang perlu kita ubah itu adalah di bagian navbarnya. Nah, di bagian navbar yang sebelumnya adalah ahref itu diubah menjadi link to. Dari ahref diubah menjadi link to. Kenapa menjadi link to? Karena kita menggunakan React Router DOM. Kemudian di app.js ini kita edit sedemikian rupa ya. Jadi mungkin sebelumnya seperti ini, navbar manajemen buku, tapi kita ubah menjadi seperti ini. Di sini ada router, kemudian di sini ada navbar. Nah, di bawah navbar itu ada yang namanya switch. Switch ini yang menentukan apakah ini akan menampilkan halaman manajemen buku atau menampilkan halaman lain. Di sini saya sudah menyiapkan halaman lain, itu hello. Nah, isi dari komponen hello adalah cuman tulisan hello world. Nah, kemudian manajemen buku. Nah, root path ini itu akan dicocokkan dengan
link to di navbar. Jadi di navbar ini ada link to hello, link to manajemen buku, di root path di app.js ada root path /hello/manajemen buku. Artinya ketika link navbar manajemen buku diklik, dia akan mengarahkan ke manajemen buku, mengarahkan ke URL manajemen buku. Nanti app.js akan menerimanya, oh dia sedang mengakses manajemen buku, maka dia akan menampilkan komponen manajemen buku. Nah, begitu juga sebaliknya, jika hello yang diakses, linknya adalah hello, maka akan dicocokkan path-nya di root. Ketika, oh ini ternyata dia mengakses hello, maka tampilkan komponen hello. Cukup mudah ya. Nah, tampilan di browser akan seperti apa? Tampilannya akan seperti ini. Nah, maksudnya dia bisa berpindah cepat. Ini ya, jadi perpindahannya cepat banget ya. Dan bahkan ini sebenarnya tidak melakukan request. Teman-teman lihat di icon ini, dia tidak loading sama sekali. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, penjelasannya React Router DOM itu, jadi di navbar ada komponen link. Nah, komponen link ini akan dicocokkan dengan di root. Yang tadi itu ya, jadi kalau hello, linknya adalah hello, maka dia akan mencocokkan root path hello. Kalau link to-nya adalah manajemen buku, maka dia akan menampilkan komponen yang root path-nya manajemen buku. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi bagian front end code ya. Nah, di dalam React itu ada yang istilah yang namanya parent component dan child component. Jadi ketika posisi komponennya itu berada di bawah suatu komponen, misalkan navbar berada di bawah app atau manajemen buku berada di bawah app, maka navbar dan manajemen buku itu diistilahkan atau diberi nama child component. Sedangkan app yang merupakan atasan manajemen buku, dia akan diberi istilah parent component. Nah, jadi pada dasarnya kalau kita membuat sebuah data, itu datanya itu otomatis akan mengalir dari atas ke bawah. Mungkin ini nanti kita bisa lihat ya, maksudnya mengalir dari atas ke bawah itu seperti apa. Pertama, kita coba untuk memasukkan data dummy ya. Jadi datanya ini kita belum menggunakan MongoDB, tapi kita langsung hardcode di dalam React-nya. Oke, kita tambahkan di dalam app.js. Ini di dalam app.js belum kita masukkan data dummy-nya ya. Belum ada data di sini. Di atas return belum ada data. Kita akan menambahkan data dummy-nya. Oke. Nah, di sini kita menambahkan data dummy. Nah, untuk menambahkan sebuah data, kita perlu use state ini. Jadi use state ini memang digunakan dalam proses CRUD untuk menyimpan data ya. Nah, datanya ini disimpan di dalam state. Seperti itu. Kita menambahkan satu data saja untuk contoh. Nah, di dalam data tersebut ada data ID bernilai 1, data judul bernilai Laskar Pelangi, kemudian stok bukunya adalah 7. Ini mungkin saya beri beberapa detik ya. Mungkin karena ini saya menggunakan get checkpoint, jadi mungkin terlalu cepat untuk penulisan codingnya.
Kalau untuk menggunakan useState, kita harus melakukan import useState dulu. Seperti ini, kemudian kita bisa menggunakan ini. Oke, kita sudah membuat data dummy. Nah, sekarang kita harus mempassing datanya. Kan tadi datanya berada di app.js. Nah, kita ingin datanya itu ditampilkan di komponen manajemen buku. Karena CRUD kita kan kita lakukan di komponen manajemen buku. Otomatis kita harus mengirim data dari app ke manajemen buku. Bagaimana caranya? Untuk passing datanya, itu kita cukup menambahkan atribut di dalam komponen, kemudian menambahkan function. Mungkin kita demo sekalian ya. Jadi passing data dari app ke manajemen buku. Oke. Jadi apa yang ditambahkan? Sebenarnya yang ditambahkan itu adalah di manajemen buku ini, di komponen manajemen buku, kita menambahkan atribut booklist sama dengan books. Nah, maksudnya adalah ini di sini ada data yang disimpan di dalam state, itu namanya adalah books. Nah, books ini akan dikirimkan ke komponen manajemen buku dengan nama booklist. Nah, ini berarti datanya sudah dikirimkan ke manajemen buku. Sekarang kita cek di komponen manajemen buku ya, apakah bukunya itu sudah diterima atau belum. Nah, cara untuk menerima booklist tadi yang sudah dikirimkan, itu dengan cara menambah parameter atau menambahkan booklist di dalam tanda kurung manajemen buku ini. Jadi dia sudah menerima booklistnya, dan kita akan melakukan cek apakah bukunya ini sudah diterima dengan menggunakan console log. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan menggunakan console log untuk melihat data di browser console. Sekarang coba kita cek apakah datanya sudah bisa diterima. Kita buka konsolnya terlebih dahulu. Kemudian kita clear. Ini kita reload coba. Nah, sekarang kita cek di manajemen buku. Kita ke Hello World dulu. Ini kita clear. Kita ke manajemen buku. Maka akan muncul data dan datanya ini sesuai ya yang tadi kita tuliskan ya. Jadi buku Laskar Pelangi stoknya 7. Jadi itu cara mengirimkan data dari parent komponen ke child komponen. Cara mengirimkan datanya adalah dengan menambahkan atribut di komponennya. Kemudian di child komponennya dia harus menerima di tanda kurung ini. Oke, cukup mudah ya. Selanjutnya, kita akan coba membuat interface untuk halaman daftar buku ya. Jadi buku-bukunya ini akan ditampilkan. Oke, ini sebenarnya interface sederhana saja. Jadi kita cek dulu. Nah, jadi di dalam halaman manajemen buku itu hanya ada judul. Kemudian di sini ada pembagian ya, ada form tambah, form ubah, dan daftar buku. Nah, untuk tampilan read atau membaca data, kita menambahkan seperti ini. Yang pertama ada judulnya, kemudian ada tombol tambah buku, kemudian ada table.
di sini ya, table sampai bawah. Nah, mungkin sampai sini teman-teman cukup paham ya, karena ini bootstrap biasa. Lalu di sini ada codingan cukup unik ya. Jadi ada book list, .map, kemudian ada book, index, dan seterusnya. Nah, codingan ini itu adalah codingan JavaScript untuk melakukan looping. Jadi dia akan melakukan looping, misalkan bukunya ada 2, dia akan melakukan looping di setiap bukunya, dia akan menampilkan judul buku, kemudian stok bukunya. Kemudian ini indeks ini apa? Indeks ini adalah indeks array-nya. Jadi karena indeks array dia dimulai dari 0, makanya di nomor ini kan kolom pertama nomor ya. Ini kita beri indeks plus 1 karena indeksnya pertama adalah 0, maka kita harus tambahkan 1. Jadi komponen ini yang di looping. Seperti itu. Oke, kita coba cek di browser, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat lagi untuk halaman, bukan halaman ya, tapi interface untuk form tambah buku. Nah, interface untuk form tambah buku ini sebenarnya cukup sederhana. Jadi ada judul, kemudian ada 2 kolom, yaitu adalah kolom judul dan stok, dan tombol simpan. Ini full bootstrap ya sebenarnya, jadi teman-teman saya kira sudah cukup familiar. Baik, kita pindah checkpoint lagi. Oke, kita menambahkan interface di dalam form tambah. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di form tambah ini kita menambahkan interface untuk judul dan form judul, form stok, kemudian tombol simpan. Kalau kita cek di browser, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi form tambahnya berada di atas daftar buku. Selanjutnya kita coba untuk menambahkan form ubah ya. Ini juga sama, ini cuma interface saja. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar di Bootstrap. Oke, kita tambahkan saja di sini. Nah, di sini di form ubah saya undo, kemudian ini ya form ubah yang sebelumnya kosong, kita mengisi interface untuk form ubah. Tampilannya akan seperti ini. Ini layouting sederhana ya. Nah, mungkin teman-teman merasa tampilan ini sedikit aneh ya, kenapa ada 2 form ditampilkan bersamaan. Kita bisa mengatur agar tampilannya ini bergantian gitu ya. Jadi ketika klik tambah form, yang ditampilkan adalah form tambah, ketika klik edit yang ditampilkan adalah form edit. Nah, ini kita cukup sederhana, kita harus menambahkan data baru. Nah, datanya itu namanya adalah form, kita gunakan useState. Kemudian ditambah buku, ini kita tambahkan event on click, show create. Kemudian show create-nya ini akan men-set form menjadi create. Nah, kemudian kita menambahkan codingan conditional statement di atas form tambah. Oke, mungkin kita coba dulu. Nah, di sini
sudah muncul function event handling untuk show create. Jadi menampilkan form create dan menampilkan form edit. Mungkin kita demokan dulu ya. Jadi sebenarnya cara kerjanya seperti apa sih? Ketika kita klik tambah buku, dia akan menampilkan form tambah buku. Ketika kita klik edit, dia akan menampilkan form ubah buku. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena urutannya adalah kita cek ya di tombol tambah buku. Jadi di tombol tambah buku ini sudah kita tambahkan atribut onClick show create. Jadi ini sebenarnya sama seperti onClick di JavaScript normal ya. Jadi onClick dia memanggil function show create. Nah, show create-nya sudah kita buat di atas di event handling ini ya. Nah, show create ini akan men-set form. Jadi data form yang sebelumnya adalah kosong, string kosong seperti ini akan di-set menjadi bernilai create. Jadi formnya akan bernilai create. Kemudian di atas ini, di form tambah ini ada conditional statement. Nah, teman-teman nggak usah bingung ini apa. Ini adalah kode seperti if else di JavaScript. Cuman ini disederhanakan, jadi jika formnya bernilai create, maka tampilkan form tambah ini. Jika formnya bernilai edit, maka tampilkan form ubah. Jadi cukup sederhana ya. Jadi tombol mana yang diklik, dia akan memanggil function-nya, function event handling, kemudian function event handling-nya akan men-set datanya, men-set formnya, kemudian akan dicocokkan di sini. Jadi kalau edit, create, seperti itu. Oke, jadi tambah buku, dia akan menampilkan tambah buku, kita klik edit, dia menampilkan edit ubah buku. Mungkin teman-teman mungkin bertanya ya, biasanya kalau kita edit buku, harusnya ada muncul tampilan di sini. Tapi kenapa ketika klik edit Laskar Pelangi, kenapa nilainya tidak muncul di sini? Karena kita belum menambahkan untuk value-nya. Jadi value-nya di sini, di form ubah, ini masih kosong. Ya kan, ini belum ada value-nya. Oke, sekarang kita coba untuk menambahkan value-nya. Oke, di form ubah ini kita menambahkan value input book.judul. Nah, input book ini dapat dari mana? Input book-nya ini didapatkan dari data baru ya. Jadi ini ada data baru yang namanya adalah input book. Kemudian state-nya atau isi datanya itu masih kosong. Nah, ketika tombol edit ini diklik di sini, dia mengirimkan data buku. Jadi di sini ada show edit. Nah, show edit-nya ini mengirimkan data buku. Maka di show edit-nya ini yang sebelumnya tadi tidak ada set input book ini ya. Jadi di show edit tidak ada set input book-nya. Sekarang dia muncul set input book. Nah, dia men-set input book-nya. Kemudian input book-nya akan berisi nilai dan nilainya itu dipanggil di value di sini. Jadi kalau kita cek lagi sekarang, ketika kita klik edit, maka dia akan muncul. Oke, cukup mudah ya. Selanjutnya kita sudah berhasil menampilkan isian form ubah. Kemudian kita coba untuk membuat proses create ya. Jadi di sini kita sudah membuat interface untuk halaman membaca data create.
Jadi daftar buku ini read ya. Kemudian interface untuk create tambah buku, kemudian kita sudah membuat interface untuk update buku. Tapi ketika kita klik tambah buku atau update buku, dia belum terjadi sesuatu karena prosesnya itu belum kita buat. Nah, sekarang kita coba untuk menambahkan proses create-nya. Nah, yang pertama kita harus menambahkan, ini mungkin tadi sudah ya, input book sudah kita tambahkan. Kemudian kita harus menambahkan on change di dalam input. Nah, mungkin teman-teman yang sudah belajar JavaScript, teman-teman bisa ingat on key press ya, on key press atau yes, jadi juga ada on change. Nah, yang terjadi adalah ketika nilainya itu berubah, nilai input itu berubah, handle judul ini akan dipanggil. Oke, kita langsung coba demokan. Nah, di sini. Halo, Kak Novi. Ya, Kak Asli. Ya, kita punya waktu 15 menit lagi ya, Kak. Apakah dilanjutkan dulu materinya atau ke Q&A nih? Oke, mungkin dilanjutkan sebentar ya sampai proses create-nya selesai. Ya, baik, silahkan. Ya. Oke. Nah, di sini teman-teman harus menambahkan on change. On change di sini dia akan dipanggil setiap kali formnya itu berubah nilainya. Misalkan di sini ya, ini di form tambah kita sudah menambahkan atribut on change handle judul. Nah, di handle judul sekarang kita coba tambahkan, aktifkan console log-nya ya. Jadi kita ingin tahu apa yang terjadi ketika di input judul ini diketikkan sesuatu. Kita save, kemudian kita kembali ke browser, kita buka konsol. Kalau kita menambahkan satu huruf, setiap huruf, nah, on change-nya itu akan aktif terus. Ini jadi sama ya, seperti on change atau on key press di JavaScript. Jadi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan itu adalah dia mengambil nilai apa yang kita ketikkan. Kemudian setelah nilainya itu diketikkan, dia akan men-set input book-nya sesuai dengan apa yang diketikkan. Nah, input book tadi ini ya, jadi ada sebuah data yang namanya adalah input book. Jadi set input book itu berarti kita menambahkan data sesuai yang kita isikan tadi. Oke. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus menambahkan on submit di dalam tag form agar data yang tadi kita sudah ketikkan itu disimpan oleh React. Di sini di form tambah, di tag form kita tambahkan on submit dan dia akan memanggil function submit add. Nah, function submit add-nya ada di sini. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan event prevent default ya. Jadi ini JavaScript normal ya, yaitu agar halamannya itu tidak berpindah. Ini basic ya sebenarnya, event prevent default. Jadi halamannya tidak berpindah. Kemudian dia akan memanggil function store dan diisi dengan input book. Jadi input book-nya sudah kita dapatkan dari input teksnya. Misalkan tadi input book judul, input book stop. Nah, ini sekarang kita memanggil function store untuk mengirimkan atau menyimpan data yang baru saja kita tambahkan. Nah, selanjutnya dia mereset formnya menjadi
kosong agar mengembalikan tampilan seperti semula. Nah, cara mengirimkannya, nah ini sebenarnya datanya itu sudah disimpan, tetapi di app itu belum berubah datanya. Jadi tadi kita sudah jelaskan ya, datanya itu didapatkan dari app. Nah, kita ingin datanya itu dikirimkan lagi ke app untuk diupdate. Karena ini kita kembali ke app ya. Nah, di app datanya berada di sini. Berarti kalau kita mau menambahkan data yang baru saja kita tambahkan dari manajemen buku itu harus kita kirimkan ke app. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita kembali lagi ya. Menerima data. Cara untuk app menerima data dari child, komponen app menerima data dari manajemen buku, itu adalah kita menambahkan tag store di dalam komponen manajemen buku. Jadi di dalam komponen app ini kita tambahkan store ya. Store ini adalah function yang tadi ada di manajemen buku. Jadi store ini dia memanggil function store, kemudian store ini akan ditangkap oleh app.js. Nah, ketika app.js menerima store, dia akan memanggil function store data yang berada di dalam function app.js. Nah, di dalam function app.js, store data ini akan melakukan console log input book. Jadi input booknya akan kita baca tadi apa, kemudian dia menampilkan alert box, data berhasil ditambahkan. Nah, sekarang kita coba untuk menambahkan data buku ya. Misalkan di sini kita tambahkan data buku, kita tambahkan stoknya misalkan 11, kita klik simpan, maka muncul alert data berhasil ditambahkan dan data bukunya itu sudah berhasil kita tambahkan sesuai ya. Nah, ini adalah front end CRUD di dalam React. Ini belum kita menggunakan MongoDB di dalam aplikasi ini. Nantinya mungkin untuk sesi malam hari ini saya cukupkan di sini karena keterbatasan waktu. Nantinya di materi di website teman-teman akan bisa membuat CRUD yang itu terintegrasi dari front end ke back end. Namun untuk malam hari ini mungkin saya cukupkan di sini dahulu untuk front end CRUD-nya. Teman-teman di sini sudah bisa melihat tampilan CRUD-nya dan bisa melakukan satu proses tambah data. Walaupun ini masih console log ya, masih hanya tampilan di depan saja, tapi nanti teman-teman ketika mempelajari sesi 2 dari React, teman-teman bisa menambahkan data ke MongoDB. Oke, mungkin seperti itu dari saya, Kak Asti. Berhubung waktunya sudah habis, mungkin apa masih ada yang ingin disampaikan dari Kak Novi? Atau sudah, kita bisa cukup. Langsung tutup? Ya, baik. Sudah, cukup, Kak Asti. Terima kasih Kak Novi atas pemaparannya. Kemudian terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kemudian teman-teman juga terima kasih banyak karena sudah berpartisipasi. Semangatnya masih luar biasa ya, padahal ini sudah di penghujung program. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di batch selanjutnya ya.